术将没有任何反抗的勇气。夺舍金角巨兽之后，我一直没有用这具身体。加持下，发挥出了精力。木、水、火、土为电、风、光线这8种属性。Tonkoi 339, Ketupat Kandangan, akun kedua Crazy Crazy, Mamnoy 5476, Astro Gaming, Valen Lase, Pinrang Berkebun, Repsi 0255, Irfan Fauzi, Saita Drisa, Ubay Permana, Rino Fahlepi, Rofi Firmansyah, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang dimana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali mendongengkan pada kalian, spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-204. Yang mana pembahasan part 204 ini, akibat sepak terjang dari Luo Feng yang lolos kualifikasi dalam babak eliminasi pertempuran jenius alam semesta, membuat dirinya menjadi incaran seluruh kekaisaran di alam semesta. Bahkan, kaisar dari kekaisaran Silver Blue pun, secara pribadi datang menemui Luo Feng. Waduh, kalau seperti ini ceritanya, Bang Panjul jadi teringat akan kejadian yang terjadi 5 tahun sekali di negeri Konoha. Tapi sudahlah, daripada kita ngegibahin negeri Konoha, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. 地球者，出！ Pada part sebelumnya sudah diceritakan, akibat kekuatan serangan dari windmill yang begitu mengerikan, hingga mendesak Luo Feng untuk menggunakan persenjataan Nansen, yang merupakan salah satu dari 9 senjata dewa yang disebut senjata roh 9 lapisan Hun Tianyan. Mengetahui sejarah dan kekuatan dari senjata tersebut, sontak windmill pun mengucurkan keringat dingin, karena pada dasarnya, jika seorang pejuang tingkat bintang berhasil menguasai lapisan pertama dari senjata tersebut, maka ia akan menjadi tak terkalahkan di antara para pejuang tingkat bintang. Di sela kepanikannya windmill pun berkata, Ternyata kau bisa menggunakan persenjataan Nansen, ucap windmill. Luo Feng lantas berkata, ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya dalam pertempuran, ucap Luo Feng, sembari mengambil tongkat emas di belakang punggungnya. Melihat hal itu, ketakutan windmill pun semakin menjadi. Karena sebagai seorang pembaca roh, windmill sangat mengetahui kekuatan dari senjata yang secara alami telah diresapi 2 hukum asal muasal, yaitu emas dan ruang angkasa. Namun karena ini adalah hari terakhir kompetisi, maka windmill pun seketika kembali bersemangat dan berkata, Matman, bertemu dengan lawan kuat sepertimu di hari terakhir kompetisi ini adalah sebuah kebahagiaan bagiku. Jadi, pastikan kau menggunakan seluruh kemampuanmu untuk menghiburku, dan biarkan aku melihat, seberapa kuat senjata roh legendaris yang kau miliki itu, ucap windmill. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, baiklah, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu, ucap Luo Feng, sembari menggunakan semua pemahamannya tentang hukum asal muasal emas, diikuti munculnya 9 bilah emas setipis sayap jangkrik, yang berasal dari tongkat emas milik Luo Feng, dengan ukiran-ukiran rumit yang mulai memancarkan energi yang saling terhubung satu sama lainnya, dan perlahan-lahan membentuk sebuah pedang emas, dengan cahaya yang sangat menyilaukan, hingga menggetarkan wilayah sekitar. Tak berselang lama, pedang emas itu pun segera melesat ke arah windmill. Melihat serangan yang hendak menghantam tubuhnya, windmill pun meraung keras, sembari mengendalikan 2 senjata roh berupa cakram dengan bentuk menyerupai bulan sabit, yang melesat langsung ke arah pedang kehampaan, yang merupakan bentuk pertama dari senjata roh 9 lapisan Hun Tianyan. Namun, tepat saat salah satu senjata roh milik windmill berbenturan langsung dengan senjata milik Luo Feng, seketika, cakram berbentuk bulan sabit itu terbelah. Ini, bagaimana ini bisa terjadi, ujar windmill, yang dengan ganas mengendalikan satu senjata rohnya. Namun lagi-lagi,
Saat senjata terakhir windmill menghantam pedang kehampaan milik Luo Feng, seketika senjata roh itu terbelah hingga terpental jauh, sedangkan senjata roh milik Luo Feng terus melesat cepat ke arah windmill, yang saat itu hanya bisa menatap dengan ekspresi tak berdaya. Matman, kali ini aku telah melakukan kesalahan karena meremehkanmu, namun aku berjanji, jika bertemu denganmu lagi, aku pasti akan mengalahkanmu, teriak windmill, sesaat sebelum senjata roh milik Luo Feng menembus bagian tubuhnya dan mati. Ya, kamu memang telah melakukan kesalahan, ucap Luo Feng, yang perlahan mulai mendarat di samping tubuh windmill. Tampak saat itu, beberapa pejuang yang datang dengan sembunyi-sembunyi untuk menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan, seketika terbelalak kaget. Lihatlah, bahkan windmill yang dianggap sebagai pejuang terkuat di wilayah pertama ini, tak mampu untuk menandingi Matman. Jika sudah seperti ini, siapa lagi yang bisa menandinginya? Tapi, bukankah menurut informasi, bentuk senjata roh yang digunakan Matman menyerupai ikan yang sangat fleksibel, bunyi diskusi dari pejuang lain, yang saat itu menunggu waktu untuk teleportasi. Karena pada dasarnya, banyak dari pejuang yang setelah mendapatkan poin yang cukup untuk lolos kualifikasi ini, lebih memilih bermain aman dengan bersembunyi hingga hari terakhir. Sama halnya dengan Luo Feng, setelah membunuh windmill, ia pun segera melesat masuk ke arah sebuah villa, untuk memulihkan kekuatan yang telah terkuras akibat pertempuran tadi. Di sela itu, Luo Feng tampak melihat ke arah komputer pergelangan tangannya, untuk memastikan poin dan peringkat yang telah ia dapatkan setelah mengalahkan windmill. Di mana saat itu, setelah membunuh windmill, poin Luo Feng telah berada di angka 32.178.201, dan telah menduduki peringkat 51. Sial, sebenarnya berapa poin yang dimiliki windmill? Hanya dengan mengalahkannya, aku telah memperoleh lebih dari 18 juta poin, gumam Luo Feng. Karena menurut aturan kompetisi, setengah dari poin yang dimiliki oleh setiap pejuang yang telah kalah, akan diberikan kepada pejuang yang telah membunuhnya. Dengan demikian, sebelum dikalahkan oleh Luo Feng, poin yang dimiliki windmill lebih dari 36 juta poin, sedangkan sebelum pertarungan itu, Luo Feng hanya memiliki poin sekitar 14 juta lebih. Saat itu, ketika Luo Feng berhasil membunuh windmill, seketika peringkatnya melonjak drastis, dari peringkat 102, naik ke peringkat 51. Tunggu guys, 102 ke 51 bukannya turun ya? Tapi ya sudahlah, ikuti saja pembahasan novelnya. Yang dimana saat terjadi perubahan signifikan pada peringkat Luo Feng, seketika hal itu makin menarik perhatian banyak kekaisaran dan organisasi kuat di alam semesta. Kemampuan bocah ini benar-benar mengejutkan. Untuk dapat mencapai peringkat 51 dalam kompetisi eliminasi ini, sudah pasti dia adalah pejuang tingkat bintang level 8, yang telah memiliki pemahaman tentang hukum asal-muasal alam semesta, ditambah lagi dia hanya berasal dari kerajaan kecil seperti Gunung Naga Hitam. Jadi cepat, cari semua informasi tentangnya, ucap petinggi kekaisaran Ganwu. Di sisi lain di ruang tamu yang sangat mewah di dalam sebuah kapal alam semesta, tampak Yang Mulia Raja dari Kerajaan Gunung Naga Hitam, serta para petinggi lainnya tengah duduk dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Di sela itu, salah satu tuan sektor berkata, "Yang Mulia, saat ini telah ada 3 pejuang dari kerajaan kita yang telah menempati peringkat di bawah 1001, yaitu Hong, Nabini dan Luo Feng. Saat ini Hong telah berada di peringkat 999, Nabini di peringkat 860, dan Luo Feng di peringkat 51, ucap si tuan sektor. Mendengar ucapan itu, seketika sang kaisar itu pun tertawa sembari berkata, "Luo Feng, bocah ini telah memberikan kehormatan besar pada kekaisaran kita, jadi kita harus memberikan hadiah yang besar padanya," ucap sang kaisar. Saat itu, Luo Feng yang telah berada di peringkat 51 pun memutuskan untuk mengakhiri perburuannya, dan bersembunyi di dalam sebuah bangunan untuk menunggu akhir dari kompetisi. Di sisi lain di wilayah 72, tampak Hong yang berjuang keras untuk mempertahankan peringkatnya, karena dengan jumlah peringkat masih di angka 999, jika dia sampai mati, maka peringkatnya pasti akan keluar dari peringkat 1001 teratas, yang otomatis, dirinya tak akan lolos dalam kompetisi eliminasi ini. Di sela pemikirannya itu, tiba-tiba, terdengar pemberitahuan yang mengatakan bahwa, hitungan mundur akhir dari kompetisi akan segera dimulai. Seiring dengan dimulainya hitungan mundur, seketika terjadi kegilaan di seluruh wilayah kompetisi, yang ditimbulkan oleh para peserta yang peringkatnya masih berada di atas 1001.
Sedangkan Luo Feng dan Hong yang telah berada di titik aman, mereka pun mulai menunggu waktu untuk teleportasi. Singkat cerita, saat hitungan mundur telah selesai, seluruh peserta yang selamat pun segera diteleportasikan ke bidang bintang masing-masing. Sama halnya dengan Luo Feng, yang segera dikirim ke Pulau Gunung Naga Hitam. Baru saja keluar dari wilayah kompetisi, tiba-tiba terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, saat ini kamu telah mendapatkan 453 permintaan panggilan dan 892 pesan masuk." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, sudah lama sekali aku tidak mendengar suaramu," ucap Luo Feng sembari tertawa, lalu kembali berkata, "Untuk pesan dan permintaan panggilan itu kita abaikan dulu, karena aku ingin menemui kakak Hong dan Dewa Petir," ucap Luo Feng, lalu segera memasuki ruang virtual alam semesta untuk menemui Hong dan Dewa Petir. Setelah bertemu dengan kedua saudara angkatnya itu, Dewa Petir pun berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Adik ketiga, kau dan saudara pertama telah bertarung dengan cukup baik, hingga dapat lolos kualifikasi. Sedangkan aku, entah karena kesialan apa, aku malah bertemu dengan seorang pejuang yang kekuatannya cukup mengerikan yang dijuluki Safek, yang dapat membunuhku hanya dengan satu serangan. Dan aku yakin, dia pasti telah memasuki gerbang asal-muasal," ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dan Hong pun seketika terkejut. "Apa? Membunuhmu dalam satu serangan? Apakah memang sekuat itu?" ucap Hong dan Luo Feng. Melihat ekspresi keduanya, Dewa Petir pun tersenyum sembari berkata, "Jika kalian berdua yang bertemu dengannya, aku yakin, penampilan kalian akan sedikit lebih baik dariku. Dan karena kalian telah lolos kualifikasi, maka akan ada kemungkinan, kalian akan bertemu dengannya di pertarungan arena," ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan itu Hong pun berkata, "Sudahlah, jangan memasang ekspresi seperti itu, karena jika dibandingkan dengan adik ketiga yang berhasil menduduki peringkat 51, kekuatanku bukanlah apa-apa," ucap Hong. "Iya benar, adik ketiga memang sangatlah kuat," lanjut Dewa Petir. Di sela itu Hong menepuk bahu Luo Feng sembari berkata, "Adik ketiga bekerja keraslah, semakin kuat kamu maka semakin baik untuk masa depan bumi kita nantinya," ucap Hong. Singkat cerita, hari pun terus berganti, namun hari-hari yang dilalui Luo Feng tak lagi seperti biasanya. Yang dimana setelah berhasil lolos kualifikasi dengan peringkat 51 teratas, telah banyak utusan dari kekuatan besar di dalam kerajaan Gunung Naga Hitam, serta beberapa organisasi kuat, yang mencoba menghubunginya, untuk mengajaknya bergabung dengan organisasi, ataupun perusahaan mereka. Dan jelas, hal itu membuat Luo Feng tampak frustasi, dan menyuruh Babata untuk menolak semua tawaran itu dengan alasan, bahwa untuk saat ini, dia sedang memfokuskan diri dalam pelatihan untuk mengikuti kompetisi pertarungan arena, yang akan diadakan bulan depan. Singkat cerita, 16 hari pun telah berlalu sejak akhir dari kompetisi eliminasi. Tampak saat itu, Luo Feng yang sedang berlatih menggunakan senjata roh 9 lapisan Hun Tianyan. Di sela sesi latihannya itu, tiba-tiba terdengar Babata berkata, "Luo Feng, cepatlah masuk ke dunia maya, karena saat ini Hong dan Dewa Petir sedang menjamu tamu penting," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Siapa mereka? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menolak setiap organisasi yang ingin menemuiku?" "Ya, tapi mereka adalah utusan dari kerajaan Gunung Naga Hitam, yang diperintahkan langsung oleh Sang Kaisar untuk menemuimu. Dan pemimpin mereka adalah seorang tuan sektor, yang datang bersama seorang kaisar dari kerajaan Silver Blue untuk menemuimu," ucap Babata, membuat Luo Feng terbelalak kaget. "Apa? Kaisar dari kekaisaran Silver Blue?" ucap Luo Feng, yang dengan cepat memasuki ruang virtual alam semesta, untuk menemui para utusan dari kerajaan Gunung Naga Hitam, serta kaisar dari kekaisaran Silver Blue, yang secara pribadi datang untuk menemui Luo Feng. Wadadao, makin terkenal saja nih si MC kita, sampai kaisar saja datang sendiri untuk bertemu dirinya. Yang dimana momen ini akan mengingatkan kita pada fenomena yang sering terjadi setiap 5 tahun sekali di negeri Konoha. Hahaye, kalian pasti tahu kan? Yang tahu komen di bawah. Karena ini adalah akhir dari pembahasan spoiler Swallowed Star, part 204. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 夺舍金角巨兽之后，出。